Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang bagi waktu antara PPL dan bikin skripsi. Nah, jadi sebelumnya aku mengontrak PPL dan sekaligus skripsi ini pada semester 8. Jadi sebenarnya ini kayak normal sih, hal yang normal. Enggak yang cepet juga enggak, telat juga enggak. Kemudian tempat PPL aku di SMP Negeri 1 Bandung yang jaraknya ini adalah 6 km dari kosan atau kurang lebih 6 km dari kampus juga, dari kampus aku yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian start kelas di sekolah tersebut ini jam 6:30 pagi. Nah, dengan jarak yang kurang lebih 6 km, jadi aku harus udah berangkatnya ini, biasanya aku siap-siapnya ini atau udah berangkatnya ini jam 5:30 pagi. Nah, kemudian gimana sih cara aku bagi waktu antara PPL aku dan bikin skripsi? Jadi sebenarnya waktu pas awal-awal PPL, jadi kan kita ke sekolah dulu tempat PPL-nya. Kemudian kita diberikan yang namanya tugas-tugas, nantinya kita akan melakukan apa dan apa yang harus kita buat. Nah, di sini aku pertama membuat to-do list-nya dulu, to-do list antara PPL dan skripsi. Nah, to-do list yang aku buat untuk PPL-nya ini ada buat RPP selama 1 semester, buat LKS, buat jadwal kelas mengajar. Oh ya, sebelumnya karena pas PPL ini aku sekaligus menjabat menjadi sekretaris PPL. Jadi di PPL ini kan kita dibagi kelompoknya ya, sesuai dengan sekolah tempat kita PPL. Nah, karena aku ditempatkan di SMP 1, ada kayak kita kelompok PPL SMP 1, aku bertemu dengan mahasiswa lainnya, teman-teman lainnya dari berbagai jurusan. Nah, kemudian aku ditunjuk menjadi sekretaris PPL untuk SMP 1 Bandung. Nah, jadi to-do list aku merangkap juga menjadi sekretaris PPL, yang dimana aku buat laporan individu PPL, buat laporan kelompok. Jadi setiap orang nanti ditugaskan untuk membuat laporan individu, tapi untuk sekretarisnya ini memegang laporan kelompok PPL, yang dimana kalau untuk kelompok PPL aku ini dari start awal masuk ini udah, sebenarnya aku karena nggak mau yang namanya dinanti-nanti, jadi aku udah mulai yang namanya menyusun laporan kelompok PPL. Nah, kemudian untuk isi laporan kelompoknya ini aku bagi tugas nih dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillahnya teman-teman yang lain juga mau gitu untuk kita sama-sama bekerja sama gitu dan melancarkan pembuatan laporan kelompok PPL ini, sehingga bisa lancar deh. Untuk laporan kelompok PPL lancarnya itu nggak yang sampai kita dikejar deadline juga sih, atau kita ngumpulinnya aman-aman aja gitu, mengumpulkan laporan kelompoknya. Kemudian pembagian jadwal piket, kemudian buat jadwal bimbingan dengan guru pamong. Oh ya, jadi ketika kita PPL kan kita mendapatkan guru pamong, yaitu guru yang akan membimbing kita selama PPL, yang dimana gurunya ini yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajar. Jadi kalau misalkan aku ini mengajarnya tuh kan matematika, jadi aku mendapatkan guru pamongnya ini guru matematika. Nah, kemudian aku membuat yang namanya jadwal bimbingan dengan guru pamong. Jadi bakal ada bimbingan dengan guru pamong selama kita PPL. Kemudian aku juga membuat jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing PPL. Jadi waktu PPL ini nanti kita juga mendapatkan dosen pembimbingnya siapa. Kemudian untuk yang skripsi, to-do listnya ini aku menyusun bab 1-3, kemudian buat instrumen penelitian, kemudian buat jadwal bimbingan skripsi. Nah, dari to-do list itu sebenarnya pas awal-awal PPL itu kayak aku waktu itu sakit kepala sih, karena kerjaannya banyak antara PPL dan skripsi. Tapi karena waktu itu stres juga karena ngeliat kerjaan yang banyak, dan akhirnya mencoba untuk gak dipikirkan, yang akhirnya menjadi sakit kepala aku berkurang. Nah, selanjutnya setelah aku membuat to-do list itu ya, aku berkoordinasi dengan guru pamong, dosen skripsi, dan dosen pembimbing PPL. Jadi untuk guru pamong kayak waktu bimbingannya kapan, untuk dosen pembimbing skripsi ini bimbingannya kapan, jadi dibagi. Aku berkoordinasi dengan beliau-beliau. Jadi kayak untuk
biar ini nggak bentrok antara bimbingan dengan guru pamong, kemudian bimbingan dengan dosen skripsi, dan bimbingan dengan dosen pembimbing kita saat PPL gitu. Nah kemudian selain berkoordinasi, aku juga bercerita misalkan ke guru pamong, aku cerita tentang skripsi aku, tentang apa, kemudian nanti kayaknya bakal minjem kelas atau bakal memakai kelas untuk menguji instrumen kayak gitu. Kemudian ada kelas eksperimen, kelas yang bukan eksperimen. Nah di situ aku berbicara gitu dengan guru pamong aku mengenai skripsi aku, dan nanti mungkin akan memakai kelas gitu untuk mengerjakan skripsi aku, tentunya untuk penelitian skripsi aku. Kemudian untuk dosen skripsi aku juga berkoordinasi dengan beliau, yang dimana aku bilang jadwal PPL aku kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian guru pamong memberikan aku hari liburnya kapan untuk aku bisa bimbingan, kemudian mengenai kelasnya apakah udah boleh untuk dipakai eksperimen, kemudian kapan bisa dipakainya, aku berkoordinasi gitu dengan dosen skripsi. Kemudian untuk yang dosen PPL sih lebih ke cerita tentang PPL aku seperti apa, progresnya seperti apa. Nah kemudian selama aku PPL dan mengerjakan skripsi itu aku banyak berkoordinasi dengan guru pamong, dosen pembimbing skripsi aku, kemudian dosen PPL aku. Nah selain itu aku juga bagi waktu kapan bimbingan skripsi dan mengajar di kelas. Nah, jadi karena aku udah berkoordinasi ya dengan guru pamong aku, dan guru pamong aku memberikan aku jadwal nih, jadwal antara mengajar di kelas dan jadwal kapan aku bisa bimbingan. Dan nah dari situ kita bisa nih membagi-bagi waktu kapan kita bisa bimbingan skripsi dan mengajar di kelas. Yang kalau misalkan hari Selasa nih kita dikasih jadwal dari guru pamongnya ini bimbingan skripsi. Nah kalau misalkan dosen skripsi kita ternyata hari Selasa nggak bisa, nah kita di waktu tertentu ya, tapi kasusnya misalkan nggak bisa, kita coba cari jadwal di luar kelas mengajar kita, di luar jadwal piket kita, yang dimana di situ bisa menjadi waktu bimbingan kita. Nah kalau misalkan nggak bisa, itu kita bisa berkoordinasi gitu dengan dosen pembimbing skripsi bahwa kita hanya hari liburnya ini hanya hari Selasa, apakah boleh via Zoom atau via email mengirimkan progresnya atau seperti apa gitu. Nah waktu aku itu ketika dosen pembimbing dan aku ternyata nggak bisa gitu ya di waktu tertentu, kayak nggak bisanya tuh kita nggak mendapatkan irisan waktu, alhamdulillahnya dosen pembimbing aku bilang untuk kirim aja progres skripsinya lewat email. Jadi nanti ketika di pertemuan berikutnya yang dosen tersebut lowong, di jadwal yang aku mendapatkan jatah libur karena bimbingan juga, itu akhirnya kita bisa bimbingan deh di waktu tersebut. Nah kemudian gimana aku bisa berprogres gitu ya skripsinya sambil PPL, yang dimana di PPL-nya juga aku mendapatkan tugas membuat laporan individu dan kelompok. Ini aku di sela-sela waktu istirahat mengajar atau sembari piket. Jadi selain kita dapat tugas mengajar ya, kita juga dapat tugas yang namanya piket. Piketnya ini lebih ke menuliskan siswa yang gak masuknya siapa gitu di setiap kelas gitu. Kemudian di sela-sela waktu istirahat mengajar atau sembari piket ini aku biasanya mengerjakan tugas PPL dan tugas skripsi, dan skripsi tentunya sesuai dengan prioritas. Jadi kalau misalkan deadline, misalkan untuk tugas PPL ini adalah buat RPP dengan deadline-nya besok. Kemudian ada juga tugas yang misalkan buat bab 1 sampai bab 3, cuman deadline-nya lusa. Nah, aku di sela-sela waktu itu aku coba untuk membuat RPP, kemudian lanjut aku membuat skripsi bab 1 sampai 3-nya. Nah, jadi ketika aku berangkat gitu ya pagi-pagi itu berangkat ke sekolah. Nah selama di sekolahnya ketika aku nggak mengajar, ketika aku sambil piket gitu ya, aku membawa laptop. Aku biasanya membawa laptop dan mengerjakan tugas-tugas PPL dan skripsi aku gitu. Jadi
lebih ke dibawa rajin aja gitu, ada niat gitu untuk mau mengerjakan sambil piket. Nah kemudian pulang PPL, nah aku di sekolah tersebut ini jadwal aku berangkat kan 5:30 pagi. Nah kemudian untuk pulangnya ini jam 3 atau sekitar jam 3 sampai jam 4 sore, pokoknya rentang jam 3 sampai jam 4 sore adalah waktu pulang aku PPL. Nah aku udah pulang nih di kosan ya. Nah di kosan ini aku sebenarnya istirahat sebentar, kemudian kayak sampai abis maghrib lah, sampai abis maghrib. Kemudian sekitar jam 7 atau jam 8-nya aku lanjut nugas lagi, tapi nggak sampai malam banget, jadi kayak sekitar jam 8 sampai jam 10 gitu. Kayak aku lanjut nugas, kayak misalkan waktu pas di sekolah sambil aku piket tuh aku ngerjain tugas PPL-nya belum beres nih. Nah jadi pas waktu pulang, aku pulang dari kosan ini, pulang udah di kosan ini, lanjut jam 7 atau jam 8-nya aku lanjut ngerjain tugas yang belum selesai itu. Nah sebenarnya waktu pas kita pulang gitu ya, pulang dari PPL sore itu sebenarnya capek sih. Waktu itu capek karena perjalanan jauh juga dengan jarak kurang lebih 6 km, pegel juga kan di jalan naik Gojek waktu itu. Kemudian karena aku mencoba yang namanya menumbuhkan niat aku yang kuat gitu untuk mau menyelesaikan kerjaan-kerjaan dengan segera, dan akhirnya jam 8 sampai jam 10 malam aku mencoba menuntaskan kerjaan-kerjaan yang belum selesai gitu. Nah itulah siklus aku ketika selama PPL dan skripsi aku. Pokoknya setiap hari itu aku mengerjakan tugas PPL dan skripsi. Sebenarnya waktu RPP ini sebelum mengajar ini kayak apa ya, guru pamong aku tuh memberitahu aku bahwa bagusnya seminggu sebelumnya nih RPP untuk pertemuan minggu depan ini udah ada, dan alhamdulillahnya aku bisa menyetorkan. Dan nanti ketika kita udah menyetorkan ini biasanya ada revisi nih yang perlu menjadi bahan perbaikan gitu untuk kita. Nah di situ aku mencoba revisi. Jadi RPP ini selain kita buat RPP, nanti juga kita akan mendapatkan revisi, tapi tergantung juga dari sekolah masing-masing tugasnya seperti apa sewaktu PPL. Dan oh ya, selain PPL dan skripsi sebenarnya aku ada kesibukan yang lain, yaitu organisasi. Aku sempat menjadi ketua bidang gitu dalam suatu organisasi. Aku ikut selain organisasi aku ikut juga kepanitiaan yang lain, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Dengan pokoknya yang penting itu kita membuat manajemen manajemen waktu yang baik, skala prioritas kita akan kegiatan kita yang banyak ini kita baginya seperti apa. Dan kalau misalkan ada waktu yang bentrok, tentu akan ada plus minusnya, tentu akan ada hal yang bisa kita korbankan juga gitu, yang mungkin ada solusi lain gitu ketika kita mengorbankan sesuatu yang kita korbankan itu. Nah jadi mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah setia menonton video aku, dan sampai jumpa di video berikutnya.